Halo, selamat datang kawan-kawanku semua. Yo, rekan-rekanku, piye kabare para penonton-penonton? Oke, selamat datang. Kali ini saya mau perkenalkan kita punya segmen baru ya. Segmennya mungkin ini untuk kelanjutan ke depannya terus-menerus. Segmen kita adalah kita mau bagikan tutorial. Jadi segmen kita kali ini adalah segmen tutorial receh. Jadi pada segmen ini saya mau bagiin sama kawan-kawan tutorial-tutorial seputar per dunia, per laptopan, per komputeran ya. Jadi biar supaya kamu tuh, kawan-kawan semua, kue-kue iki men pada ngerti gitu loh. Men nggak jadi generasi dinosaurus gitu. Generasi-generasi yang pokoknya dinosaurus lah. Kan dinosaurus tuh nggak ada laptop, nggak ada komputer ya. Jadi biar supaya move on dari masa lalumu. Oke. Ben nggak galau-galau. Jadi kita mulai aja tutorial pada malam hari ini. Bukan deng. Oke, kita mulai aja tutorial pada kesempatan kali ini. Tutorialnya akan kita mulai setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita kembali lagi ya, kawan-kawan. Makanya monggo, yuk disimak. Yang punya laptop dibuka laptopnya, yang punya komputer dihidupkan komputernya ya, jangan dihidupkan komputer orang. Oke, hidupkan komputermu dulu sih, ya. Yang laptopnya dihidupkan dulu laptopnya sih, ya. Kalau pengen nge-copy ya pakai kopi juga nggak apa-apa. Bikin kopi lo karo binimu, jangan bini orang ya. Oke. Hari ini saya mau bagiin tutorial. Ya tutorialnya tutorial apa? Ya tentunya ini tutorial receh. Yo, recehnya piye? Receh ini kira receh banget. Dimana tutorial ini semua mungkin orang sudah tahu, tapi ada sebagian kecil yang belum ngerti gitu ya, belum tahu informasi ini. Sedih sekali. Yo, jangan sedih. Memang ya kadang informasi ini kan kadang ada yang tersampaikan, ada yang memang tersirat gitu ya. Oke. Hari ini tutorialnya adalah bagaimana cara membuat file PDF dari scanan-scanan yang udah di-scan melalui print gitu ya, yang sudah di-scan melalui print. Misalnya kayak print-print merek-merek Epson atau merek-merek Canon dan lain-lain HP gitu yang sudah ada mesin scan-nya. Biasanya yang nggak ngerti ini ya, biasanya kalau kita scan itu, walaupun kita klik modenya, misalnya kita klik PDF gitu. Ketika kita scan satu lembar, maka dia akan menjadi PDF untuk satu lembar. Padahal kita pengennya scan-nya itu 10 lembar dalam satu PDF gitu. Tapi malah jadinya dia PDF-nya berlembar-lembar gitu. Jadi PDF-nya masing-masing lembar gitu. Jadi PDF 1, PDF 2, PDF 3, PDF 4 gitu. Padahal kita pengennya satu PDF itu banyak lembaran gitu ya. Jadi kadang orang bingung gitu. Ketika kita scan foto misalnya, kita mau jadikan foto itu satu buku gitu, satu PDF. Tapi yang keluar malah PDF-nya itu satu foto satu PDF gitu ya. Jadi banyak yang bingung nih. Duh, gimana ya caranya? Caranya cukup simpel. Di tutorial kita kasih tahu. Makanya simak betul-betul ya. Yang pertama sekali kita siapkan dulu bahannya atau file kamu. Jadi saya mau buat bahan di sini ya. Ini berhubung saya nggak punya bahan ini ya karena ini receh. Jadi saya nggak ada persiapan. Jadi kita coba kita adakan sebuah bahan di sini. Oke, saya akan buat bahan baru. Di sini saya buat bahannya contoh receh. Oke, jadi ini ya, ini bahannya. Misalnya kamu dalam folder kamu itu kamu letakkan di folder kamu. Ini misalnya folder saya belum ada isinya ya, masih kosong. Kayak hatimu yang masih kosong. Oke. Di folder ini nanti misalnya hasil scan, isinya hasil scan. Jadi saya mau cari hasil scan saya dulu. Saya cari dulu hasil scan-nya. Misalnya hasil scan saya yang ini ya, ini saya pindahin dulu. Misalnya hasil scan saya itu filenya yang ini. Oke, saya pindah dulu. Ini belum ada persiapan, gimana sih? Tapi ya nggak apa-apa. Oke, perhatikan baik-baik, perhatikan betul-betul ya. Ini misalnya foldernya ya. Ini file-file foldernya. Jadi pertama, biasanya kalau kamu scan, ya biasanya hasil scanan kamu itu isinya itu sudah berupa seperti semacam ini ya, huruf-huruf gitu ya. Misalnya kode urut 1 misalnya, sudah otomatis dia.
Nanti kamu scan yang keduanya, nanti dia akan nulis 2. Kemudian kamu scan yang ketiganya, nanti dia keluar nomor 3. Kemudian dan seterusnya begitu. Biasanya begitu. Kalau mode defaultnya hampir di semua printer yang ada ininya ya. Ini saya matiin dulu. Oke, yang ada apa namanya? Yang ada, maksudnya yang ada mesin scan ya. Ribet kali sih bilang mesin scan aja. Itu sudah, misalnya kamu scan, misalnya ini kamu scan cache ini, misalnya gambar ini kamu scan, dia nanti akan keluar huruf 1 karena dia scanan pertama, nanti keluar scanan nomor 2. Kalau sudah berurut seperti ini, kamu tidak perlu lagi bikin nomor. Kalau dianya belum berurut, kamu harus kasih nomor. Nah, biar supaya berurut. Gimana caranya? Atau nomornya terserah kamu. Nomornya misalnya yang ini nomor 1. Ini kan karena di sini saya nomor 1, saya buat di sini 1. Kalau misalnya nomor kamu nomor yang mau tampil awal pertama, halaman pertama, misalnya cover. Misalnya covernya yang ini. Maka ini yang kamu buat 1. Halaman keduanya mana? Ini. Maka yang kamu buat ini kedua, begitu seterusnya. Jadi yang ini adalah kita anggap semuanya sama-sama ya. Ini adalah cover dari bukunya. Jadi ini daftar isinya, kata pengantarnya, kebalik ya. Ini kata pengantarnya, daftar isinya, pendahuluannya, penutupnya. Oke, jadi ini covernya gitu. Pokoknya cover itu nomor 1. Kenapa begitu? Nanti kita jelasin. Sudah, ini kita tutup dulu. Ya, udah dibuat nih. Coba dibuat dulu. Sudah nampak nih file-file yang mau kita jadikan satu PDF ya. Sudah, kita tutup, kita buka apa ini? Kita nggak perlu pakai aplikasi apapun. Kita nggak perlu pakai Adobe Adobe apa yang kalau Acrobat Reader ya, kalau bilangnya ya, pokoknya itulah Adobe Acrobat Reader atau segala macamnya kita nggak perlu. Kita cukup pakai Word. Nah, Word 2010 sampai ke atas itu insya Allah sudah support, sudah pernah saya coba. Tapi yang 2010 ke bawah itu saya belum pernah coba. Mungkin teman-teman bisa dicoba. Nggak jauh beda kalau memang dianya bisa dilakukan dengan Word. Itu tidak jauh beda dengan Word yang kita punya gitu. Kita punya ini adalah Word 2000 berapa ini saya nggak tahu. Pokoknya inilah ya. Pokoknya yang saya punya ini adalah Word 2010 ke atas. Jadi ini udah support ya. Oke. Saya pilek ini. Oke, kita mulai aja. Misalnya ini. Jadi ini kita drag aja dari angka 1 ke angka 5, kemudian kita pindahin. Langsung kita pindah begini nih, seret gitu. Oke, jadi dia langsung kepindah secara otomatis. Nah, gitu ya. Jadi kan ini jadi langsung sesuai dengan huruf halaman. Oke ya. Nah, sudah. Kalau misalnya ini kurang lebar nih, gimana cara ngelebarinnya? Wes, tinggal dilebarin nih, kok susah. Oke, tunggu. Maaf. Oke. Ini kan saya nih pakai formatnya yang sempit ya. Oke, caranya gimana? Ini mau dilebarin aja sampai pol gitu ya. Bisa di layout seperti biasa. Kayaknya kamu sudah mengerti bagaimana teman-teman menggunakan Word ini ya. Ya udah kayak gitu aja, simpel. Terusnya kita mau kita lebarin sampai selebar-lebarnya. Wah, bisa. Ini mau dilebarin sampai segini ya bisa. Sampai pol. Oh ya bisa. Sesuai dengan marginnya. Oke, sudah ya. Misalnya, ini kelewatan. Oh enggak. Sudah ya. Misalnya ini sudah sesuai. Ini juga kamu buat juga selebarnya. Oke. Ini kamu lebarin juga. Misalnya ini halaman kata pengantar misalnya ya. Yang ini misalnya pendahuluan atau pembukaan gitu ya. Mukodimah atau segala macamnya. Oke. Nah, yang ini misalnya ininya isi yang akan kamu sampaikan, singkat kayak hidupmu ya. Oke, misalnya udah. Oke, yang ini misalnya penutup. Penutup misalnya kita buat di sini penutup, halaman penutup gitu ya. Kita misalnya mau buat e-book gitu ya. E-book itu E-nya itu internet, book-nya itu buku. E-book itu internet buku. Sebenarnya salah. Itu elektronik kalau nggak salah ya. Oke. Sudah misalnya sudah kamu susun sedemikian rupa. Kalau misalnya kurang nampak ya bisa kamu lebarin kayak gini ya. Misalnya ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Oke, sudah semua ini udah keren, udah oke, udah beken, udah cocok. Oke, selanjutnya adalah kita save. Save-nya itu yang di sini yang akan menentukan apakah file kamu berubah jadi PDF atau hanya Word biasa. Gimana caranya? Ya udah tinggal ini. Misalnya ini mau kamu simpan ke file kita tadi di contoh receh misalnya. Ini kita buat contoh ya kan gitu ya kan, contoh PDF. Oke,
Dan di sini kita bisa ganti. Nah, jadi ini banyak pilihan, bisa jadi XPS dokumen atau segala macamnya. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah format kita adalah dalam bentuk PDF. Oke, jadi di sini udah kita tekan PDF dan di sini ada dijelaskan optimize for. Nah, standar ini ya standar tidak ada ubahan apapun, pokoknya file kita standar. Kemudian minimum size ini adalah size awal akan dikompres atau diperkecil. Jadi untuk khususnya untuk kirim email atau segala macamnya yang berhubungan dengan online gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau kirim email biar supaya file kamu itu tidak terlalu besar, maka klik yang ini. Tapi kalau memang kamu standar aja, hanya untuk pribadi saja, kita pakai yang standar. Kita coba pakai standar ya. Yang mau minimum coba silahkan, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita save. Oke, sudah kita save, maka dia secara otomatis akan jadi file PDF-nya gitu. Mana? Ini dia file PDF-nya. Nih, udah jadi kan? Tuh. Contoh PDF. Nah, ini sudah jadi file PDF-nya. Oke ya. Sudah jadi. Ini halaman 1, halaman 2, dan segala macamnya. Oke, jadi kamu nggak perlu pusing lagi. Dan ini mau disimpan atau mau di apa ya? Terserah kamu ya. Kalau kamu mau simpen ya simpen. Kalau enggak ya wis. Tinggal di downsave. Wis, kelar. Oke, mana tadi contoh receh kita? Ini jadi file aslinya kan berubah nih jadi PDF. Jadi di sini udah semua file yang ada di sini nih sudah masuk ke PDF ini. Mudah kan? Ya mudah dong. Oke, mungkin sampai di situ saja. Sampai di situ aja mungkin contoh tutorial kita pada malam hari ini. Mungkin besok saya akan kasih tutorial, enggak malam ya. Maksudnya Oke, mungkin sampai situ aja ya tutorial kita pada hari ini. Mungkin lain kesempatan saya akan kasih tutorial lain yang luar biasa, oke, tapi tetap receh. Jadi ditunggu aja. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like. Kalau kamu belum subscribe ya subscribe lah men, biar supaya aku tuh semangat loh buat tutorial-tutorial yang kamu nggak mengerti mungkin. Tapi ya kalau kamu mengerti ya nggak apa-apa, kasih tahu kawanmu. Linknya ini di-share, kasih tahu kawanmu yang nggak ngerti. Ben nggak katrok ngono lho yo. Oke, terima kasih. Saya ucapkan salam sorry. Terima kasih, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar ya. Jangan lupa tinggalkan like jempolnya. Terus diklik itu loh, subscribe loh. Kan nggak membayar. Oke ya. Bye-bye.